warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Di antaranya pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian pada subuh yang akan diisi oleh guru kita Bapak Ustaz Ali Ahmed. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan merupakan untuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa syukur ini Allah akan selalu menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teriring salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan nanti kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini guru kita Bapak Ustaz Ali Ahmed akan memberikan tausiah sampai pada waktu subuh. Seperti biasa nanti di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali bapak-bapak ingin bertanya atau bapak-bapak ingin menambahkan, dipersilakan di sesi tanya jawab nanti. Baiklah bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk memulai acara pada pagi hari ini mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustaz Ali Ahmed kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama adalah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita menghirup udara di hari yang ke-16. Ya 16 atau 17? 16.
Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memaksimalkan ibadah puasa kita di 14 terakhir nanti. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan taufik agar kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita adalah orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini adalah pembahasan yang terakhir dari surat An-Naba, yang mana dalam surat An-Naba yang turun setelah surat Al-Ma'arij, setelah surat Sa'ala Sa'ilun bi'adzabi waqi', yang mana surat Al-Ma'arij juga membicarakan tentang hari kiamat, ya, tentang hari kiamat, tentang neraka dan surga, balasan bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang beriman. Setelah surat Al-Ma'arij turun surat An-Naba, yang mana di surat An-Naba ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ayat 1 sampai 16, 17 sampai 30, 31 sampai 36, 37 sampai 40. Di ayat pertama dan sampai 16 kaitannya dengan pertanyaan orang-orang kafir Quraisy yang mempertanyakan tentang adanya hari kiamat. Dan ini diperjelas oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW terkait dengan hari kiamat. Bahkan mengingatkan pula terkait dengan yang mereka lihat. Mereka lihat sehari-hari. Walaqnahum azwaja waja'alna nawmakum subata. Supaya sekali, ya, terkait dengan apa yang mereka saksikan sehari-hari. Ya. Kemudian di ayat yang 17 sampai ayat 30 baru Allah memperlihatkan terkait dengan hari kiamat. Ya, ayat-ayat terkait hari kiamat. Juga kesudahan bagi orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Makanya tidaklah heran salah satu rukun iman adalah percaya terhadap hari kiamat, ya. Percaya terhadap datangnya hari kiamat. Dan itu adalah sebuah kepastian bahwa hari kiamat pasti ada. Jika ada hari kiamat, pasti ada hari pembalasan, ada hari perhitungan penghisaban. Ketika ada penghisaban, perhitungan, ada balasan, maka tentunya ada surga dan neraka. Nah, itulah di ayat 17 sampai 30 dikisahkan terkait dengan kesudahan orang-orang kafir. Mereka mendapatkan balasannya yaitu azab neraka. Ya. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Ya, tidak ditambahkan bagi mereka kecuali tambahnya azab. Bagi orang kafir. Nah, minggu bulan yang lalu pertemuan yang terakhir itu membahas di ayat yang ke 30 sampai 36, 31 sampai 36 yang membahas kaitannya dengan ayat-ayat balasan kepada orang-orang yang beriman. Iman terhadap apa? Iman terhadap hari kiamat. Ketika kita beriman kepada hari kiamat, tentunya kita akan memahami bahwasanya semua amalan kita pasti ada pertanggungjawabannya. Ketika kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah sebagai persiapan kita di hari pembalasan, ketika kita bisa menghindari sejauh mungkin larangan-larangan Allah, dan efek atau akibat dari melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang, maka kita tentunya akan mendapatkan balasan juga dari Allah, yaitu surga.
surganya Allah. Nah, di pembahasan terakhir yaitu ayat 31 ayat 37 sampai 40 itu yang akan kita bahas hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dhalika al-yawmul haqq. Faman sha'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adaban qariba. Yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi, Rabbis samawati wal ardh. Rabb itu yang memelihara, Tuhan. Wa ma bainahuma, dan semua yang ada di antaranya. Ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaban, yang murah. Mereka la yamlikuna minhu khitaban. Mereka tidak dapat berbicara khitab, ya, berbicara dengan Allah. Yauma yaqumu ar-ruh wal malaikatu saffa, hari di mana ketika ruh dan malaikat saffa, saling bersaf-saf, berdiri bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Mereka siapa? Ruh dan malaikat tidak bisa berkata-kata kecuali siapa yang illa man adina lahu ar-rahman, ya, kecuali orang-orang yang Allah beri izin, yaitu yang ma'murah maksudnya Allah. Wa qala sawaba, dan dia mengucapkan kata yang sawaba, perkataan yang benar. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang hak, yang pasti terjadi. Faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'ab, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh rabbih ma'ab, menempuh jalan kepada Tuhannya. Inna anzarnakum 'adaban qariba, sesungguhnya anzarnakum, telah memperingatkan kepada kalian, adaban qariba, azab yang dekat, qarib. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ya, hari di mana manusia melihat, ya, apa yang mereka telah kerjakan, ya, oleh tangan-tangan mereka, ya. Wa yaqulul kafiru, dan berkatalah orang-orang kafir, ya laitani, alangkah baiknya kuntu turaba, aku dulunya menjadi tanah. Nah, ini kesudahan orang-orang, penyesalan orang-orang kafir, mendingan kami menjadi turab saja daripada harus menjadi manusia yang kafir yang harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Memulai dari la yamlikuna minhu khitaban, mereka tidak berbicara dengan dia, maksudnya tidak seorang pun yang mampu memulai pembicaraan kepadanya kecuali dengan seizinnya, semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man dzalladzi, tidak dapat memberikan syafaat, ya, di sisi Allah tanpa izinnya. Semana pula dengan firman yang lain, yaitu surat Hud ayat 105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Ketika manusia tidak bisa berbicara, tidak bisa menuntut, tidak bisa berbicara,
atau mungkin pembelaan, kecuali seizin Allah. Ya. Dapatkan izin dari Allah baru mereka bisa berbicara. Tidak ada yang bisa mengelak dari apa yang Allah putuskan. Nah, nanti ada yang namanya syafaat yang di surat Al-Baqarah ayat 255. Yaitu syafaat itu juga atas izin Allah, termasuk Rasulullah sekalipun. Ya, termasuk Rasulullah sekalipun. Ketika memberikan syafaat maka dengan seizin Allah Ta'ala. Jadi kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW itu juga atas izin Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, ketika Rasulullah melihat malaikat menghalau orang-orang muslim, umatnya yang ingin minum di Telaga Kautsar, kemudian dihalau oleh para malaikat. Ini belum syafaat berarti ya. Itu dihalau oleh para malaikat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para malaikat, kenapa saya halau ini? Kenapa orang-orang yang ingin minum Telaga Kautsar itu dihalau? Apa jawab malaikat? Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudahmu. Artinya Rasulullah tidak tahu apa yang dapat umatnya setelah kematian Rasulullah. Karena setelah Rasulullah meninggal saja di zamannya Abu Bakar itu ada seorang sahabat Nabi, artinya melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Itu sampai mengajak orang murtad itu ribuan. Ada yang mengatakan sampai 100.000, 40.000 atau 100.000 memurtadkan. Ngajak orang muslim murtad. Padahal masih ada sahabat Abu Bakar, masih ada sahabat Umar, masih ada sahabat-sahabat lain. Tapi sampai sahabat ini memurtadkan ribuan kaum muslimin. Dan Rasulullah tidak tahu. Dan mungkin Rasulullah mengiranya orang-orang yang sahabat Rasulullah yang bertemu dengan Rasulullah adalah orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat. Tapi nyatanya yang mereka lakukan saat malah sebaliknya, murtad. Ya. Kufar ba'da imani, kufur setelah iman mereka. Ya, di surat apa ini? Ya, kufur setelah mereka beriman. Atau sahabat Nabi yang ketika para sahabat membicarakan sahabat ini bahwa dia mati syahid, apa kata Rasulullah? Dia di neraka. Artinya Allah Rasulullah di zamannya sahabat aja ada orang-orang yang ingkar gitu ya. Zamannya sahabat, para sahabat ada yang ingkar. Kalau di zamannya Abu Bakar itu ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Itu yang diperan oleh Abu Bakar. Jadi di yaumil nanti mengisahkan di hadapan Allah kita tidak bisa berbicara. Ya. Kemudian yauma yaqumur ruh wal malaikatu suffa la yatakallamuna. Pada hari ya yaqumur ruh wal malaikatu, ketika ruh dan malaikat yaqum berdiri bersaf-saf la yatakallamu, mereka tidak berkata-kata, mereka berbaring bersaf-saf. Di sini ada perbedaan terkait dengan kata ruh. Karena kan kalau ruh itu kita sering mendengar ruhul amin, ya, itu malaikat Jibril. Ya, ada beberapa pendapat terkait dengan makna dari ruh itu siapa? Kalau malaikat sudah jelas. Ya, yang pertama yaitu bahwa ruh adalah ya semua anak bani Adam, roh biasanya. Kemudian yang kedua, mereka adalah anak-anak Adam, anaknya Adam, ya, bukan keturunan Nabi Adam. Anak-anak Adam itu ruh, maksud dari ruh itu menurut bahasa dan kata. Yang ketiga, ini yang mungkin kita baru lihat, ya, baru dengar.
Tapi wallahu a'lam, nanti mereka adalah makhluk Allah yang bentuknya seperti Bani Adam, tetapi mereka bukan malaikat dan bukan pula manusia. Kita bingung kayak apa ya? Kita tahunya kan Allah ciptakan jin, manusia, ya, malaikat. Kemudian ya alam ini ya, kayak batu, tumbuh-tumbuhan, binatang. Nggak ada, ya setahu kita ya, nggak ada manusia yang mirip pada Adam, tapi berbeda, ya, bukan manusia. Mereka makan dan minum, atau mungkin ini kali ya, Yajud dan Majud. Wallahu a'lam. Nantilah bisa membuat kayak dengan hasanahnya terkait dengan ada makhluk, ya tentunya seperti Bani Adam, yaitu manusia, tetapi mereka bukan malaikat, bukan pula manusia. Ini yang ketiga. Yang keempat, nah ini ruhul amin, malaikat Jibril sering kita lihat. Waruh, inna anzalnahu fil lailatul qadr, yang di surat Al-Qadar yang sering kita baca di surat Al-Qadar. Ruh itu malaikat Jibril. Kemudian yang kelima, ruh adalah Al-Quran. Nah, ini di surat As-Surah ini ada. Demikian kami wahyukan kepadamu wahyu ya, yaitu Al-Quran dengan berita kami. Yang keenam adalah malaikat yang besarnya sama dengan seluruh makhluk bila digabungkan menjadi satu. Ini ada malaikat yang besarnya sangat besar sekali. Ya. Ini ada 6 pendapat terkait dengan makna dari ruh tersebut. Kalau Ali bin Abu Thalha, yaitu adalah malaikat yang paling besar tubuhnya. Ini memperjelas terkait dengan malaikat yang paling besar. Ini masih banyak sekali terkait dengan makna dari ya. Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa ruh berada di langit yang keempat. Dia lebih besar daripada semua langit, semua gunung dan semua malaikat. Setiap harinya ia bertasbih kepada Allah sebanyak 12.000 kali tasbih. Dan dari setiap tasbih yang dibacanya, Allah menciptakan malaikat yang kelak di hari kiamat akan datang membentuk tersendiri. Tapi ini pendapatnya Ghaori itu asing, tidak menjadi dasar sebagai dalil. Kemudian dari Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai seorang malaikat, seandainya diperintahkan telanlah 7 langit dan bumi sekali telan, tentulah malaikat itu dapat melakukannya. Berarti ini sangat besar sekali. Dan bacaan tasbihnya adalah Maha Suci Engkau dimanapun Engkau berada. Ini juga hadis yang gharib, ya, asing, tidak berdasar. Ya. Tapi menurut Ibnu Jarir memutuskan dari pendapat yang di atas tadi, ya, hanya jualah yang mengetahui, ya, jadi Allah jualah yang maha mengetahui, yaitu apa? Ruh adalah Bani Adam alias manusia. Ini pendapat yang diambil oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari itu ulama pertama yang membuat tafsir Quran. Ya. Ulama, namanya Tafsir At-Tabari itu kitab tafsir pertama. Nah, ini menjadi rujukan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir. Jadi, sebelum Ibnu Jarir itu ada Imam Ahmad. Makanya Ibnu Katsir sering mengambil pendapat dari Imam Ahmad atau Ibnu Jarir. Imam Ahmad. Karena Imam At-Tabari itu setelah Imam Ahmad, hampir sejaman. Allah betul apa tidak ini? Itu setelah Imam Ahmad Syafi'i, Imam Ahmad, terus nanti ada Imam At-Tabari. Itu kalau imam 4 imam itu kan banyak kan fikih. Tafsir ada tapi tidak dibukukan. Ya, Imam Syafi'i itu tidak membukukan terkait dengan tafsir. Itu kaitannya dengan kebanyakan lebih hadis-hadis, hadis-hadis terkait dengan fikih. Makanya Allah sering menyebutnya
fikihnya apa, Imam Syafi'i maupun, karena memang di zaman itu tidak ada kitab tafsir. Setelah Imam Ahmad itu ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang akhirnya membuat kitab tafsir. Nah, ini diambil oleh Ibnu Katsir bahwa roh itu adalah Bani Adam. Seperti yang di surat Al-Fajr. Ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Yang di surat itu. Ini malaikat-malaikat saf-saf. Ini Bani, ternyata maksudnya adalah Bani Adam, manusia berbaris bersaf-saf. Kemudian illa man adzina lahu rahman, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, ini sama dengan yang di atas ayat 105, la takallamu nafsun illa bi'idznih, dan tidaklah berbicara manusia kecuali illa bi'idznih, kecuali dengan seizin Allah. Kemudian ada sebuah hadis, wala yatakallamu yawma idzin illa rasul, dan tiada yang berbicara di hari itu kecuali hanya para rasul. Ternyata ada, yaitu hanya para rasul yang hanya bisa berbicara. Ini hadis. Kemudian di ayat selanjutnya, waqala shawab, dan dia mengucapkan kata yang benar. Apa yang dimaksud kata yang benar? Shawab. Dan ini perkataan yang hak, yang termasuk perkataan hak ialah kalimat tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini oleh Al-Sa'id dan Ikrimah. Dalikal yaumul haq, itu adalah hari yang pasti terjadi. Ya. Artinya adalah pasti terjadinya dan tidak terelakkan lagi. Hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang nanti terjadi di hari kiamat, kemudian tadi bersosok dan tidak bisa berbicara kecuali izin, itu adalah suatu yang pasti terjadi dan tidak terelakkan lagi, benar-benar akan terjadi. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Faman syaa'a takhadha, barang siapa yang menghendaki, kalau kita menghendaki untuk mendapatkan balasan surga dari Allah, maka dia akan menempuh, kita akan menempuh jalan menuju Tuhan, menuju Allah. Pasti kita akan melalui jalan Shiratal Mustaqim, ya, jalan yang lurus yang akan menuju kepada Allah, bukan jalan-jalan yang menyimpang. Rasulullah pernah di hadapan para sahabat, Rasulullah membuat garis lurus pakai lidi atau kayu, dipasang strap, garis lurus. Kemudian Rasulullah bikin cabang-cabang sebelah-sebelahnya. Garis lurus inilah Shiratal Mustaqim, ada jalan Islam. Kemudian banyak jalan-jalan yang menyimpang. Kalau kita jalan yang menyimpang, pasti lama-lama akan menjauh, kan? Tidak akan kembali ke jalan lurus ini. Kecuali kita bertobat kembali lagi. Kita main melenceng, kita bertobat ke jalan lurus lagi. Itulah jalan yang menuju kepada Allah. Maka kita senantiasa memohon taufik kepada Allah, ya. Hidayah, meminta taufik hidayah kepada Allah, agar kita senantiasa Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa, ya, wal 'afwa wal ghina. Ya, sering kita dengar, ya. Kita meminta huda, petunjuk, wat-tuqa, ya, takwa. Jadi kita minta, karena kadang kita butuh hidayah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, bisa bertalabul ilmi, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bisa menahan diri dari keburukan-keburukan. Itu kita minta kepada hidayah Allah. Apa yang kita lakukan semuanya, ya, kebaikan-kebaikan itu atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas hidayah dari Allah. Ya, makanya kita harus mencoba menghendaki, berusaha.
berusaha untuk senantiasa berbuat kebaikan dan senantiasa meminta kepada Allah hidayah agar kita senantiasa di jalan yang lurus, jalan yang menempuh kepada kembali kepada Allah. Kemudian firman yang selanjutnya ayat yang 40 yang terakhir, inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian yaitu orang kafir siksa yang dekat. Subhanallah. Saya coba berpikir merenungi terkait dengan siksa yang dekat. Kenapa siksa itu dekat? Padahal kiamat itu masih jauh sekali. Ya kalau kita pikirkan orang-orang kafir Quraisy zaman itu, zaman Rasulullah, ketika ayat ini disampaikan siksanya dekat. Padahal kalau kita berpikir sekarang aja udah 1500 tahun, masih jauh sekali. Kiamat juga masih jauh. Saya coba berenungi siksa yang dekat. Iya benar, siksa itu dekat. Pertama, siksa itu dekat kaitannya dengan umur kita. Ya, umur kita kan sudah sampai ribuan tahun. Ketika kita sudah di alam kubur, apakah kita bisa berbuat kebaikan lagi? Tidak. Apakah kita bisa bertobat? Tidak. Artinya apa? Siksaan itu dekat karena dibatasi dengan umur kita. Kalau kita melakukan keburukan sama orang Quraisy, ya, yang mengkufuri ayat-ayat, ya, wakadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka mengingkari ayat-ayatnya, ya, ayat-ayat yang apa yang disebutkan Rasulullah, dan umur mereka juga ternyata pendek. Kalau kita lihat Abu Lahab itu meninggal kemungkinan tahun 2 Hijriah setelah perang Badar. Abu Jahal ketika perang Badar. Artinya mereka bertentangan dengan Rasulullah hanya 15 tahun, pendek sekali. Setelah itu mereka tidak bisa bertobat, mereka tidak bisa mengulangi kehidupan mereka. Makanya nanti ada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, itu yang hanya bisa mereka katakan ketika mereka mendapatkan siksa. Ya. Ini dekat. Dan ketika sudah masuk alam kubur, mereka ini yang kedua, ya, mereka akan mendapatkan siksaan alam kubur. Dan itu terjadi terus sampai datangnya hari kiamat. Dan ketika hari kiamat, Allah timbang mereka, Allah menghisab mereka, kemudian Allah berikan balasan, yaitu azab qarib, ya, azab yang Allah janjikan dulu. Ya. Ketika ayat ini turun, nih azabnya dekat. Pasti itu dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, pada hari manusia yanzurul mar'u, ya, melihat apa yang diperbuat, yanzurul ma qaddamat, apa yang telah lalu yada oleh tangan-tangannya. Ya, maknanya apa? Akan diperlihatkan semua amal perbuatannya, yang baik maupun yang buruk, yang terdahulu maupun yang kemudian, yang telah lalu pun apa yang nanti akan kita lakukan. Ya, jadi nanti ketika kita di hadapan Allah, itu akan diperlihatkan semua amal perbuatan kita, yang buruk maupun yang baik, semua akan diperlihatkan oleh Allah. Ini ada tambahan dari surat Al-Kahfi. Wajadu ma'amilu hadira, wajadu, dan mereka mendapati ma'amilu, apa yang telah mereka lakukan, hadira, dihadirkan, hadira, dinampakkan, tertulis, kelihatan. Dinampakkan di surat Al-Qiyamah. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Yunabba'ul insanu yawma idzin, ya,
berita pada hari diberikan kepada manusia, ya, yauma bima apa qaddama wa akhar, ya, yang dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Qaddama itu yang salah, wa akhar dan yang lain-lainnya yang dia lupa. Ya. Dia udah lupa, dia sendiri udah lupa, tapi Allah memperlihatkan apa yang kita lakukan. Mungkin kemarin kita lupa apa yang kita lakukan, atau mungkin 10 tahun yang lalu kita lupa, atau mungkin 20 tahun kita lupa. Tapi Allah hadirkan agar kita ingat kembali terhadap apa yang kita lakukan di dunia. Kemudian inilah perkataan orang-orang kafir ketika telah mendapatkan apa yang Allah janjikan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang-orang kafir berkata, ya laitani, alangkah baiknya kuntu, aku jadi, ya jadinya menggabul turaba, tanah aja, daripada seperti ini. Ini penyesalan orang-orang kafir ketika sudah di hadapan Allah untuk mendapatkan siksaannya. Makanya ada qariba, mereka tidak bisa bertobat, mereka tidak bisa mengelak, mereka tidak bisa mendebat Allah, ya. Mereka tidak bisa berhujjah, ya, di hadapan Allah atas kekafiran mereka. Ya, akhirnya mereka mengatakan, mendingan kami jadi tanah daripada jadi manusia yang bertanggungjawabkan amal perbuatannya yang di dunia. Ya, kalau jadi tanah enak, ya. Ya, jadi tanah tidak mendapatkan azab. Ini yang ayat yang pertama, ya, untuk khayalan, ya. Mereka berkhayal dirinya sewaktu dirinya berupa tanah dan bukan makhluk, ya. Kalau makhluk nanti dipertanggungjawabkan, diperlihatkan amal-amalnya. Pendapat yang lain juga berkhayal demikian hanya setelah ia menyaksikan peradilan Allah, setelah sudah di hadapan Allah mendapatkan apa-apa yang mereka balasan dari Allah yang mereka telah kerjakan, baru mereka mengatakan, yang mendingan kami jadi tanah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ini ada tambahan, yaitu menjadi hewan lalu dikembalikan menjadi tanah. Ya kan, semuanya jadi tanah. Wallahu a'lam, ya. Mungkin nanti Ustaz Santo atau Ustaz Irisan bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana dengan binatang dan tumbuhan. Ya. Karena kan nanti binatang dan tumbuhan apakah mendapatkan tanggung jawab atau nanti dijadikan tanah saja. Karena yang mereka tidak ada pertanggungjawabannya. Ketika mati jadi tanah, sudah selesai. Berbeda dengan manusia, ketika mati menjadi tanah dan akan dihidupkan kembali. Inilah yang dipikirkan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang Quraisy yang mendustakan hari kiamat karena melihat bahwa binatang-binatang ketika sudah mati jadi tanah aja sudah selesai. Ya. Nggak ada yang namanya hitung-hitungan seperti binatang. Mereka berpikirnya seperti itu. Makanya ketika ada berita hari kiamat, masa sih ada hari kiamat, masa sih ada nanti manusia akan dibangkitkan kembali. Padahal ayat-ayat terkait dengan hari kiamat itu banyak. Al-Haqqah, Al-Qiyamah, Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah, surat-surat terkait dengan hari kiamat. At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, An-Nabajidatul Mahzub, surat apa lagi? Al-Ma'arij, terus banyak terkait dengan hari kiamat. Oke, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Akhir dari surat An-Naba, dan insya Allah bulan depan ya masuk ke juz 29. Tapi mungkin juz 29 saya mulai dari surat Al-Mulk, ya, bukan dari surat Al-Musalah. Bukan dari belakang, tapi dari depan.
Ya, saya kembalikan ke MC. Tafadhol. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Halo Bapak, mungkin Ada pertanyaan Pak? iya, emang lagi ngatur-ngaturnya saya juga ngatur banget. Habis roda saya sampai setting. Habis roda. Awal saya ngatur. Ya, silakan kalau tidak ada Silakan. kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Udah masuk waktu seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telat datang ke masjid, saya telat sholat maghrib. Saya datang begitu nyampe ke masjid, itu udah ada udah jamaah sholat Sholat sunnah. isya. Apakah saya bisa sholat isya dulu baru maghrib? Gimana baiknya itu? Ketinggalan. Telat ya? Iya. Sorry berapa sholat bisa dulu ya? Iya. Saya mau dilewati sholat jamaahnya saya. Iya. Wow, saya nggak tahu begini. Begini nggak tahu. Kalau kita sholat maghrib, berarti sholat sendirian ya. Iya. Sedangkan ini lagi jamaah isya. Iya. Saya sholat maghrib dulu. Ya, kemudian sholat isya berarti setelah sholat maghrib, setelah ya. Saya nggak tahu. Maghrib ikut sholat isya, bahkan bisa niatnya sholat maghrib, ikut jamaah isya. Oh iya. Jadi nanti setelah Tapi niatnya maghrib ya. Iya. bisa ikut. Iya. Saya jadi ingat ya, guru saya kemarin sholat tarawih, kayaknya telat. Kita salamkan sholat tarawih ya, 2 rakaat. Beliau naik 2 kali, maksudnya 2 kali, jadi 4 rakaat. Ya, pokoknya ini baru nyampe nih kan, guru saya baru nyampe kan. Kemudian kita udah sholat isya, terus tarawih kan. Kalau tarawih, tahu-tahu guru saya ya dari sholat di sebelah saya kan, sholat tarawih kan. Tapi ketika kita salam semua, guru saya berdiri 2 rakaat baru sholat isya. Mungkin kayak gitu kali ya prakteknya ya. Iya, saya jadi kemarin malam Rabu kemarin, malam Selasa loh, malam Rabu. Sebelum saya kesini bisa malam Rabu. Ya mungkin kayak gitu. Hatta pun kalau apa sih ya, kalau mengkosor ya dianggap ya, itu urutannya sesuai urutan ya. Walaupun masuknya sholat isya, tapi sholat maghrib dulu gitu ya. Iya, mungkin itu. Tapi tetap mengerjakan sholat maghrib dulu. Iya. Nantinya setelah jamaah baru Sholat isya. Niatnya isya, niatnya maghrib. Tapi ikut jamaah. Jamaah isya. Habis itu sholat isya. Kalau misalnya imamnya kan 4 rakaat, bahkan 3 rakaat salam. rakaat ketiga begitu. Iya, 3 rakaat salam. Berdiri lagi, ikuti lagi isya. Iya, mungkin itu. Iya. Jadi jamaah isya nih, ya kita mau sholat maghrib ikut niatnya sholat maghrib. Imam yang berdiri kan rakaat keempat, yang mau rakaat keempat kita salam. Salam, terus salam. Terus kita berdiri lagi, ikuti lagi ya. Di rakaat yang keempatnya imam untuk sholat, niat sholat isya. Tapi itu tuh kita selesaikan Sholat isya terus. enggak itu
Tahiyat akhir itu kita selesaikan dulu. Iya tahiyat akhir kan. Kan Imam kan berdiri tuh. Setelah rakaat Kita ketiga, sholat tahiyat. betul, Nah. tahiyat. Salam, udah kita ikutin lagi. Gitu, Ke ikut imam lagi. ke rakaat keempat. Tapi kita Satu isya. rakaat isya ya. Ya, satu Kita rakaat sampai 3 pertama. rakaat isya. Mungkin gitu ya, saya udah prakteknya ya. Tapi imamnya udah sujud. Jadi kalau bisa kita akhirin. Oh, nggak apa-apa. Masbuk. Nggak apa-apa. Masbuk Iya, ya. nggak apa-apa. Mau sujud atau mau dia mau salam sekalipun kita ikutin aja. Kita langsung berdiri. Iya, langsung. Misalkan imamnya kita tahiyatnya lama ya. Imamnya udah tahiyat terakhir. Ya kita kalau takbir Allahu Akbar tahiyat terakhir. Ya mungkin itu. Ini fikih ya. Walau fikih saya juga begitu ini. Karena banyak banget ininya. Apa namanya perbedaannya ya kalau fikih. Ya, Kalau fikih. itu pengertiannya kita sholat maghribnya sama isya atau maghribnya aja itu kita udah sholat. Ya maghrib sampai isya. Udah langsung ikut. Iya. Wah, bahaya juga jadi. Iya. Satu paket kan berarti itu kan? Kayaknya pernah deh Rasulullah itu sholat langsung berapa kali sholat itu digabung-gabungin deh. Itu yang Kosor. Misalnya itu yang sahabat, jangan sholat dulu nanti ketika udah sampai sana. Saya lupa itu ada siangnya itu. Kalau udah sampai sana baru sholat. Nah sedangkan itu udah nggak berapa waktu. Yang akhirnya di mana mereka sholatnya dari misalkan ya awal sholatnya zuhur zuhur ke asar langsung maghrib dalam satu waktu. Nah, sahabat yang lain, udah masuk sholat dulu kita sholat dulu aja. Katanya sahabatnya, jangan kita disuruh sholatnya kalau udah sampai sholat. Saya lupa itu ada kisahnya. Kasusnya sholat asar. Asal Sholat zuhur, Rasulullah kasih sabda ya. Kamu jangan sholat kecuali sampai situ. Iya. Ternyata sampai sholat itu udah masuk asar. Belum sampai sana, tapi udah masuk asar. Jadi ada beberapa tuh. Jadi sahabat ada yang sholat. Salat dulu. Ada yang nurutin. Kayak sabda Rasulullah, kalau nanti aja gitu kan. Jadi sampai sholat udah maghrib gitu kan. Nah, tapi dua-duanya udah berangkat. Iya. Ya itulah gitu. Jangan-jangan kita ya udah buru-buru. Ternyata udah azan gitu kan. Wallahu a'lam. Oke, bawa yang lain. Mungkin kalau ada pertanyaan lain, silakan. Pak, nggak ada udah ada suratnya. Baik, Bapak Jemaah Masjid Al-Madinah, demikian tadi kajian pada subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita duduk bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah dan doa majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.